Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, penetapan Wakil Ketua DPR Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi disebut Komisi 3 sudah sesuai dengan ketentuan. Tapi sejumlah kalangan meragukan hal itu. Penetapan ex-politisi Golkar ini pun memicu spekulasi. Mewakafkan salah satu kader terbaik Golkar yang dulunya adalah pimpinan DPR yang namanya Pak Adis Kadir, mewakafkan ke negara untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Proses penunjukan Adis Kadir duduk di kursi Hakim MK disebut ekspres oleh sebagian kalangan. Lewat rapat paripurna yang digelar Selasa lalu, Adis Kadir resmi terpilih sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Hakim Arief Hidayat yang memasuki masa purna tugas 5 Februari mendatang. Mengenai keanggotaannya sebagai petinggi di Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tegaskan, Adis bukan lagi kader partai. Ia menyebut Golkar telah mewakafkan Adis untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami hari ini mewakafkan salah satu kader terbaik Partai Golkar yang dulunya adalah pimpinan DPR yang namanya Pak Adis Kadir, mewakafkan ke negara untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Proses beliau menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum diputuskan itu sudah melakukan pengunduran diri, baik dari kepengurusan maupun keanggotaan. Karena hakim itu kan harus independen. Karena kader Golkar inilah gudangnya para kader, jadi kita wakafkanlah yang terbaik. Sementara itu, pengamat hukum tata negara menilai penunjukan Adis Kadir sebagai Hakim MK tidak transparan. Pasalnya, fit and proper test yang dinilai singkat serta minim tanya jawab. Selain itu, keterkaitan yang terlalu dekat dengan partai politik dinilai dapat mengganggu persepsi independensi. Apalagi, MK sering menangani perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingan partai politik. Tidak ada transparansi, kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba sudah langsung dilakukan fit and proper testnya itu dan kemudian ditetapkan. Jadi itu juga bermasalah. Ada masalah besar karena walaupun kita belum punya aturan main dan sekarang kita punya mantan politikus yang ada juga di Mahkamah Konstitusi saat ini, tapi dalam kasusnya Adis Kadir lebih nyata ya, karena baru sekali dan juga keterkaitan dengan Partai Golkar dan apalagi dia sebagai salah satu pimpinan DPR itu juga sangat terkait erat dan masih berlangsung sebenarnya. Penetapan Adis Kadir sebagai Hakim MK dalam rapat paripurna Selasa lalu sekaligus membatalkan pencalonan Inosensius Samsul sebagai calon Hakim MK usulan DPR yang pernah ditetapkan pada 21 Agustus 2025 silam. Batal menjadi Hakim MK, Inosensius yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Keahlian DPR akan mendapat penugasan baru. Terkait dengan Pak Sensi mendapatkan penugasan lain. Ya, jadi dapat penugasan lain dan ini juga sedang dalam proses juga. Nama Adis Kadir mencuat pada Agustus 2025 karena ucapan mengenai tunjangan perumahan DPR yang memicu kemarahan publik. Meski ia mengklarifikasi tunjangan tersebut tidak naik sejak 2010, tapi tak mampu meredam arus kritik publik. Sebagai respons, Partai Golkar kemudian menonaktifkannya sebagai anggota DPR sejak 1 September 2025. Namun, pada November 2025, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dirinya tidak terbukti melanggar kode etik, sehingga diaktifkan kembali sebagai anggota Dewan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, penunjukan Adis Kadir yang seakan tiba-tiba menggantikan Inosensius Samsul jadi Hakim MK dinilai sebagian kalangan sebagai sebuah proses yang tidak transparan. Benarkah penetapan Adis Kadir syarat muatan politis? Kita bahas bersama anggota DPR fraksi Golkar Nurdin Halid dan juga peneliti Posdem Bang Ferry Amsari. Selamat petang Bang Ferry, selamat petang Pak Nurdin. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin, ini kan DPR sudah menetapkan Inosensius Samsul sebelumnya dalam rapat paripurna pada Agustus 2025 lalu untuk menjadi Hakim MK. Kok bisa orang yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rapat paripurna ini mendapat penugasan lain dan langsung digantikan oleh Pak Adis Kadir?
Ya. Jadi saya tidak terlalu memahami latar belakang daripada berdasarkan telah ditetapkan itu kemudian tidak jadi. Itu saya tidak paham situasi itu. Tapi yang saya pahami adalah bahwa jabatan dan karir itu kan pilihan dan takdir. Jadi Pak Adis Kadir itu bukan merupakan penunjukan, bukan merupakan perwakilan, itu yang saya paham ya. Dan kalau kita lihat dari sisi kapasitas ya, Pak Adis Kadir itu kan doktor hukum, master hukum, doktor hukum, sekarang sudah profesor di bidang hukum. Jadi dari sisi kapasitas tidak perlu kita ragukan kompetensinya Pak Adis Kadir dalam menjalankan tugas sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau dari sisi prosedur semua dilalui dengan sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan prosedur yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Persoalan ada yang beranggapan bahwa itu tidak transparan, itu adalah sebuah praduga, dan itu wajar saja di era demokrasi sekarang. Apa saja itu pasti akan mendapatkan respon, ada positif, ada negatif. Nah, bagi Partai Golkar sangat senang karena ada kadernya yang terbaik yang sekarang sudah tidak menjadi kader lagi. Tapi sebelum kita ke sana, Pak Nurdin, ya, sebelum kita ke sana Pak Nurdin, ini kan kalau kita melihat prosesnya seakan begitu cepat, seakan begitu terdesak ketika sudah ditentukan dalam rapat paripurna Pak Innocentius, tapi langsung digantikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa sebenarnya yang melatar belakangi hal itu? Cepat atau lambat itu kan proses teknis saja. Yang penting bahwa proses itu dilalui sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan tata tertib DPR, sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam pemilihan setiap hakim konstitusi atau pegawai konstitusi. Itu yang paling penting, yang salah. Oke, kalau kita sebut itu sah secara hukum dan juga legal. Tapi apakah secara etika itu cukup benar? Nah, sekarang kalau saya tanya apakah ada pelanggaran etika? Pak Adis Kadir itu ya sebelumnya kan dinonaktifkan partai karena situasi pada saat itu. Tapi kemudian ketika disidang oleh MKD itu tidak ada pelanggaran etika oleh Pak Adis Kadir, sehingga tidak ada. Nah, kalau soal sekarang ini itu tidak ada pelanggaran etika itu. Nah, kita lihat dulu kapasitasnya. Apakah Adis Kadir itu punya kemampuan, punya kapasitas, punya kompetensi untuk jabatan itu? Menurut saya dari sisi keilmuan, kemudian pengalaman, Pak Adis Kadir itu kalau nggak salah sudah 3 periode DPR. Jadi sebagai legislator, kemudian sebagai praktisi hukum, juga beliau sudah memiliki kompetensi yang sangat bisa diandalkan untuk menjadi hakim konstitusi gitu. Oke, saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, bagaimana Anda melihat pemilihan, penunjukan, dan juga dipilihnya Pak Adis Kadir sebagai hakim MK di saat Agustus lalu nama Innocentius Samsul sudah ditetapkan? Ya, pertama ada 2 problematika serius. Satu, cacat prosedural sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MK bermasalah. Dan kedua, nir etika baik yang memilih maupun yang dipilih. Melanggar undang-undang karena melanggar prinsip-prinsip dalam seleksi hakim konstitusi. Misalnya kita ambil contoh prinsip keterbukaan. Praktik sebelum ini, sebelum kasus Pak Aswanto dan Guntur Hamzah, lalu dilanjutkan Pak Innocentius dan Pak Adis Kadir, DPR itu melakukan proses terbuka dengan pengumuman terlebih dahulu di berbagai media massa. Prof. Nurdin Halid bisa lihat itu peralihan perubahan itu. Di pengumuman itu dibuka kesempatan orang yang punya syarat atau memenuhi syarat untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon hakim MK, lalu akan di fit and proper test di DPR, lalu dilakukan pemilihan. Jadi itu prinsip keterbukaan dibaca di penjelasan Undang-Undang MK, salah satunya pengumuman kepada publik. Bahkan setelah pengumuman lalu ada orang yang mendaftar, DPR membuka ruang bagi publik untuk memberikan masukan. Aneh sekali proses ini tidak ada yang sesuai dengan prinsip itu. Kedua, syarat jadi hakim konstitusi itu kan berdasarkan konstitusi 4 ya. 1, integritas ya, lalu kemudian negarawan, paham ketatanegaraan dan konstitusi. Saya mau ke poin itu Mbak sebentar. Poin itu menjelaskan begini, bagaimana seorang negarawan adalah orang kami tangkap Bang Ferry. Belum, ini belum nangkap. Silakan singkat dulu. Bertindak atas kepentingan negara, bukan dirinya sendiri. Bagaimana orang yang bicara soal gaji DPR lebih penting
lalu ingin DPR naik, sementara gaji honorer belum ya. Lalu orang ini yang menimbulkan keributan di bulan Agustus. Sekarang dia menjadi wasit konstitusional kita. Harusnya statement itu, negarawan itu lebih mendahulukan diri orang banyak dibandingkan dirinya sendiri. Nah, bagi saya aneh nih pilihan ini. Kedua yang bermasalah itu adalah soal apa yang kita sebut etika. Bayangkan DPR sudah milih orang, lalu memberikan akad bahwa ini adalah hakim yang terpilih, tiba-tiba hakim itu ditarik kembali. Itu kurang etika berbahaya. Orang, saya nggak terbayang perasaan Pak Innocentius ya. Etika, cacat prosedural. Kalau tadi Mbak Fitri juga sempat menyatakan tidak ada transparansi karena ada keterkaitan dengan partai dan juga merupakan pimpinan DPR. Bagaimana Pak Nurdin menjawab ini? Kalau memang dilihat dari kacamata publik bisa dikatakan sangat empati juga. Ya, jadi kalau Bang Ferry berpendapat begitu, itu normal saja, wajar saja, karena itu juga sebuah fakta. Tapi kita harus lihat bahwa apakah misalnya kurang keterbukaan, kemudian itu sudah bisa dikategorikan sebagai cacat prosedural. Saya kira itu tidak seperti itu juga. Nah, kemudian kenapa tiba-tiba Pak Sensi ya tidak dilanjutkan? Itu bisa saja, tapi saya sekali lagi saya tidak terlalu paham ya latar belakang itu. Tetapi menurut dugaan saya bahwa Pak Sensi sendiri yang mungkin tidak bersedia lagi karena mungkin ada penugasan baru. Penugasan barunya apa, Pak Nurdin? Saya tidak paham, tapi itu yang saya pahami bahwa dia ada penugasan baru dan mungkin Pak Sensi lebih memilih penugasan baru daripada menjadi anggota Hakim Konstitusi. Nah, karena kan ketika sudah bicara paripurna biasanya sudah settle, sudah pasti gitu loh, Pak Nurdin. Jangan dipotong dulu, kita nggak bisa ngomong kalau komen potong terus itu. Ya, Bu Ferry tadi itu masih harusnya dia perjelas dulu soal-soal negarawan tadi itu. Itu orang jangan dipotong dulu. Jadi kenapa kemudian ini cepat prosesnya? Karena kebutuhan. Karena Agustus ini kan Pak Arief sudah pensiun. Sementara Pak Sensi ada penugasan baru dan dia lebih milih penugasan baru itu daripada menjadi konstitusi. Itu yang membuat salah satu faktor sehingga ada percepatan dalam pemilihan itu. Tapi yang paling penting bahwa seluruh prosedur itu kemudian dilalui oleh DPR sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan undang-undang. Saya kira itu yang paling penting. Kemudian kalau dilihat dari kapasitas, sekarang saya katakan bahwa tidak ada yang pernah dilakukan soal kompetensi daripada Pak Adis Kadir. Beliau sudah berpengalaman sebagai legislator. Saya secara pribadi sangat baik ya, bukan karena beliau juga sebagai orang Bugis, tapi track record-nya itu saya paham betul, saya ikuti betul, dan dia punya kompetensi kapasitas untuk itu. Tapi kalau dikatakan etika? Persoalan kemarin yang dikatakan Bu Ferry tadi bukan satu-satunya pernyataan atau komentar Pak Adis Kadir tentang gaji DPR yang memicu terjadinya kerusuhan, terjadinya aksi ekstrasi massa yang begitu besar. Bukan hanya itu, banyak faktor lain. Itu sebetulnya hanya menjadi pemicu saja yang dibuat-buat sehingga mengorbankan orang yang sebetulnya apakah orang tidak bisa berbuat apa tidak menciptakan sesuatu kesalahan. Saya saja seperti ini sekarang berkomentar bisa saja saya ada keliru berkomentar. Nah, Pak Adis itu kan hanya keliru berkomentar terhadap satu pernyataan tentang gaji DPR. Nah, gitu. Nah, sehingga oleh MKD menyatakan bahwa Pak Adis Kadir tidak terbukti melanggar etika. Ya, saya ke Bang Ferry. Sinyal Anda sedikit terganggu, Pak Nurdin. Bang Ferry, kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang cukup besar, pengawal konstitusi. Lalu apa yang akan terjadi ke depannya jika saat ini hakim Mahkamah Konstitusi diisi oleh politisi? Kalau sebelumnya kita sudah tahu ada nama Arsul Sani dan saat ini ada nama Adis Kadir. Ya, sebenarnya bahasa pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 itu kan hakim konstitusi diajukan oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Jadi tidak diseleksi oleh DPR sebenarnya. Kenapa tidak diseleksi oleh DPR? Karena DPR kan salah satu pihak di Mahkamah Konstitusi. Aneh saja, di dalam sepak bola sekalipun juga aneh, kalau penentuan wasit itu ditentukan oleh pemain gitu ya. Jadi tidak mungkin, ini beliau pengalaman soal sepak bola ya. Nggak mungkin itu, pasti FIFA atau PSSI yang buat aturan. Wasitnya dari FIFA dan PSSI juga. Nah, sekarang bayangkan wasitnya dari pemain yang salah satunya adalah para pihak. Dan itu menurut saya tidak bijak.
karena wasit mestinya bisa membangun fair play. Dampak Perlu paling diingat nyatanya apa betul. sih Bang Ferry kalau memang ini terus terjadi dan memang akan terjadi kalau memang nama Adis Kadir akan menjadi hakim MK? Kan sudah disampaikan DPR pesan-pesan khusus bagi hakim konstitusi terpilih ya, bahwa tolong jangan lupa Anda bagian dari kami, Anda dulu pernah buat undang-undang, jangan pula undang-undang ini yang kemudian Anda permasalahkan. Itu sudah menunjukkan keberpihakan dan kepentingan dalam pemilihan hakim. Masa DPR terbuka seperti itu ya, berkolusi terhadap hakim ya. Itu mau wasitnya wasit utama maupun wasit hakim garis itu Pak Nurdin sudah nggak fair itu, karena bisik-bisiknya sudah terdengar secara terbuka. Jadi dampaknya ya adalah kepentingan publik melalui undang-undang dan segala macamnya. Oke, bagaimana Pak Nurdin menjawab kekhawatiran publik ini sendiri dan juga menjawab independensi dan kekuatan dari MK? Ya, jadi apa yang disampaikan Bu Ferry itu adalah itu kan dugaan ya, bahwa dibisikkan. Bisa kita buktikan secara fakta. Pak Srusani itu dulu dari DPR. Ketika menjadi Fakta di sidang. Silakan Bang Ferry. Di sidang DPR itu saya sampaikan, itu disampaikan di dalam sidang di DPR secara terbuka. Baik itu di keterpilihan Pak Adis Kadir maupun Pak Innocentius. Dan hakim-hakim konstitusi lainnya di DPR juga dititipkan pesan itu. Jadi itu bukan dugaan, tetapi fakta yang disampaikan dalam sidang di DPR. Tidak perlu dibuktikan sesuatu yang sudah terlihat di depan publik. Saja seperti itu, tapi itu kan bukan semacam sebuah pernyataan yang bersifat instruktif atau perintah atau harapan ya. Kenapa? Karena independensi seorang hakim agung itu sangat tinggi, dan di MK itu sangat menunjukkan namanya kode etik di MK itu. Oleh karena itu maka saya yakin Bapak Adis Kadir itu bisa independen. Dia akan pasti berbuat sesuatu di MK itu sesuai dengan jati diri MK, sesuai dengan kode etik di MK, sesuai dengan harapan masyarakat di mana MK sebagai penjaga konstitusi. Tapi saya juga menyatakan sama Bu Ferry, sekarang ini mohon maaf ya, saya termasuk orang yang menurut saya juga MK banyak keputusan-keputusannya juga yang tidak konsisten. Ya, Bung Ferry pasti tahu itu, Bapak kan ahli tata negara itu ya, ahli hukum itu konstitusi. Misalnya dulu berkali-kali termasuk Bung Ferry ikut mengajukan judicial review tentang presidential threshold, tidak pernah dipenuhi, kemudian tiba-tiba dipenuhi. Nah pertanyaannya, apakah kemudian tidak ada latar belakang politik? Jadi semua di negara demokrasi Bung Ferry itu pasti ada unsur politiknya. Nah sekarang politiknya itu apakah merupakan politik yang yang berkepentingan untuk kepentingan negara atau kepentingan masyarakat atau kepentingan kelompok. Yang tidak benar lah kalau bersentuhan dengan kepentingan kelompok. Tapi sepanjang berkepentingan negara, kepentingan bangsa, maka unsur politik itu memang bagian daripada proses demokrasi. Ada jaminan untuk itu Pak Nurdin? Karena di sana ada kode etik. Ada kode etik masing-masing. Jadi kalau kode etiknya diterapkan, nggak mungkin seorang hakim agung itu Bang Ferry, ada kode etik Bang Ferry? Sudah dijamin oleh Pak Nurdin? Saya setuju dengan poin bahwa banyak masalah di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kan kalau mobilnya bannya bocor, kita tidak mengganti bannya dengan ban bocor lainnya kan. Jadi bagi saya yang diperbaiki adalah hukum acara Mahkamah Konstitusi agar segala putusan MK bisa dikawal. Nah ini sayang juga nih teman-teman di DPR Pak Nurdin, masalahnya di undang-undang hukum acaranya yang diperbaiki undang-undang Mahkamah Konstitusinya. Padahal hukum acara penting untuk membangun proses peradilan yang pasti, terbuka dan jauh lebih baik. Tetapi jangan kemudian hakimnya yang punya masalah. Kita harus membangun trust permainan politik ketatanegaraan kita di Mahkamah Konstitusi. Sebagai wasit mereka harusnya orang-orang yang kredibel, yang bisa terpercaya, yang tidak memiliki pertanyaan publik, itu paling bagus ya. Dan kalau bisa ya, yang kalau ini bukan kan harus dibaca lulusannya, track recordnya, dia menulis ilmiah di mana, bagaimana penulisan itu kredibel atau tidak. Saya paham juga teman-teman politik itu akan selalu kesal dengan MK ketika mereka merasakan mereka diputus secara tidak adil. Menyesal juga mereka milih orang-orang yang
kemudian Oke, Bang Ferry, jika kondisinya memang sudah seperti ini, begitu mereka berkuasa, mereka melakukan hal yang sama gitu ya. Bang Ferry, jika memang kondisinya sudah seperti ini, lalu apakah Mahkamah Konstitusi tetap bisa menjadi pengawas konstitusi dan juga tempat rakyat melakukan ataupun menggugat kekuasaan yang dinilai dalam tanda kutip tidak benar? Ya tentu sebagai peradilan konstitusional ya, semua orang akan merasakan dampak konstitusionalnya. Jika hakim menyimpang, itu akan dirasakan. Dan kalau mereka benar, mereka akan bahkan melindungi MK. Kita tahu kasus putusan Mahkamah Agung nomor 60 yang kemudian disidang di MK, dan MK melindungi kepentingan publik. Publik marah kalau itu mau diganggu oleh DPR. Nah, apakah kita bisa berharap? Berharap itu sesuatu hal penting sebagai orang hidup ya. Saya meyakini masih banyak putusan-putusan MK yang baik. Di tengah lautan putusan MK yang dikritik oleh publik, dan saya rasa MK sedang memperbaiki diri. Oleh karena itu politisi berupaya mengganggu MK saat ini dengan menempatkan wajah-wajah yang dipertanyakan publik. Baik, terima kasih peneliti Posdem Ferry Amsari, dan terima kasih juga Pak Nurdin Halid, anggota DPR fraksi Partai Golkar. Terima kasih, selamat sore. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln telah tiba di Timur Tengah pada Senin 26 Januari 2026 waktu setempat di tengah ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya